Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Azizah dengan NIM 0104211010 dengan jurusan Manajemen Dakwah semester 4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin LC.MA. Dan di sini saya akan membahas tentang metode hadis maudhu'i. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan hadis maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang berarti masalah atau topik permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i terdiri dari kata waudo'ain yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkan. Sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u yang berarti mengangkat. Nah, sementara itu, menurut terminologi, hadis maudhu'i adalah mengumpulkan hadis yang terpecah-pecah dalam kitab yang terkait dengan topik tertentu, kemudian hadis itu dikumpulkan sesuai dengan sebab munculnya atau pemahamannya dengan pengkajian dalam masalah tertentu. Selain itu, ada beberapa pengertian hadis maudhu'i menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Mustafa Muslim, menurutnya maudhu'i itu adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i ini adalah mengumpulkan ayat-ayat bertebaran, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian ayat-ayat ini dikumpulkan atau disusun sesuai dengan sebab munculnya atau pemahaman dengan penjelasan, penafsiran, dan pengkajian dalam masalah tersebut. Yang kedua, menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian dikumpulkan atau disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran yang terkait dengan topik atau masalah tertentu. Yang ketiga, menurut Arifuddin Ahmad, menurutnya metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis yang terkait dengan tema yang dipermasalahkan, baik itu menyangkut aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologisnya atau terkait dengan salah satu dari aspek-aspek tersebut. Adapun ciri-ciri dari metode hadis maudhu'i, pertama, menghimpun hadis yang membicarakan satu topik atau permasalahan tertentu. Kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Ketiga, memahami hadis secara komprehensif atau menyeluruh dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur metode hadis tematik. Pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Keempat, memilih salah satu aspek atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis yang terkait dengan tema. Selanjutnya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengkajian hadis dengan metode tematik. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu menentukan topik atau masalah yang akan dibahas. Kedua, mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis. Keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Kelima, yaitu melakukan penelitian sanad yang meliputi kualitas pribadi perawinya, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakannya. Keenam, yaitu melakukan penelitian matan yang memungkinkan adanya ilat atau cacat dan syadz atau kejanggalan. Yang ketujuh, yaitu mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. 8. Membandingkan berbagai syarah hadis. 9. Melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung. 10. Menyusun hasil penelitian berdasarkan kerangka besar konsep. Dan yang terakhir, 11. Menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Di dalam materi metode hadis maudhu'i memiliki beberapa kelebihan.
Pertama, dapat mempertimbangkan semua hadis dalam satu kasus antara satu dengan hadis lainnya dapat mendukung, tidak hanya dalam penguatan sumber kesahihan hadis, melainkan juga dalam kejelasan maknanya. Kedua, dengan terlibatan semua kasus, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna kulit atau jami dari sejumlah hadis. Dan yang ketiga, membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, maka akan membuat pembahasan itu menjadi sempurna dan utuh. Nah, dari beberapa kelebihan yang telah dipaparkan, apakah metode hadis maudhu'i memiliki kekurangan? Mari kita simak. Ternyata di dalam metode hadis maudhu'i terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yang pertama dalam memenggal hadis, yaitu maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus dalam satu hadis atau lebih yang memiliki berbagai permasalahan. Kedua, membatasi pembahasan hadis. Dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis, maka membuat suatu permasalahan itu menjadi terbatas sesuai dengan topik yang dibahas. Setelah pembahasan selesai, saya akan mengadakan kuis interaktif di mana kuis ini terdiri dari 3 soal pilihan berganda yang akan membahas seputar metode hadis maudhu'i dan sebagai mengulang kembali ingatan kita terhadap materi sebelumnya. Ayo kita mulai. Soal nomor 1. Kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-rafu yang berarti A. Meletakkan sesuatu, B. Topik permasalahan, C. Merendahkannya, D. Mengangkat. Manakah jawaban yang benar, teman-teman? Apakah A. Meletakkan sesuatu? Apakah B. Topik permasalahan? Apakah C. Merendahkannya? Apakah D. Mengangkat? Ya, jawaban yang benar adalah D, mengangkat. Karena al-rafu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengangkat. Dan pilihan A, B, dan C merupakan arti dari kata maudhu'i. Kita lanjut ke soal nomor 2. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengkajian hadis dengan metode maudhu'i yaitu A. Mengumpulkan data hadis yang terkait, B. Menentukan tema yang akan dibahas, C. Melakukan kategorisasi hadis, dan D. Melakukan pensyarahan hadis. Kira-kira mana yang benar? Apakah A. Mengumpulkan data hadis yang terkait, atau D. Melakukan pensyarahan hadis, atau B. Menentukan tema yang akan dibahas? Ya, jawaban yang benar adalah B. Menentukan tema yang akan dibahas. Hal pertama kali yang harus kita lakukan yaitu menentukan tema atau topik atau judul yang akan dibahas. Kita masuk ke soal yang terakhir, nomor 3. Berikut kelebihan yang termasuk di dalam metode hadis maudhu'i, kecuali A. Membatasi pembahasan hadis, B. Analisis dapat melihat hadis dari segala sisi, C. Membuat pemahaman menjadi utuh, dan D. Dapat menemukan makna jami' dan kuli. Kira-kira mana jawaban yang benar, teman-teman? Ya, jawaban yang benar adalah A, membatasi pembahasan hadis. Karena poin A termasuk ke dalam kekurangan metode hadis maudhu'i dan poin B, C, dan D merupakan kelebihan dari metode hadis maudhu'i. Alhamdulillah, berakhirnya kuis interaktif, berakhir pula materi yang saya bawakan pada kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.